Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan sering juga disebut bulan ibadah karena pada bulan itu segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya. Selain berpuasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya untuk memperbanyak ibadah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan zakat fitrah. Kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai sholat tarawih dan zakat fitrah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan atau tarawih karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sholat tarawih ialah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Dilakukan sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Sholat tarawih hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah, tetapi lebih utama dikerjakan secara berjamaah. Bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih? Yang pertama, pada masa Nabi mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam, dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Dan yang kedua, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat, 2 rakaat 1 kali salam, dan dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Apa saja sih keutamaan sholat tarawih? Keutamaan sholat tarawih diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. 3. Pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. 4. Mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Nah, itu dia pengertian tentang sholat tarawih. Kita lanjut ke zakat ya. Zakat fitrah yaitu zakat yang berguna untuk membersihkan harta dan sebagai pelengkap ibadah puasa selama di bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Siapa yang menunaikan sebelum sholat id, maka zakatnya diterima. Dan siapa yang menunaikan setelah sholat id, maka hanya terhitung sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud. Zakat fitrah dapat berupa beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah dikumpulkan tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebagai berikut. 1. Beragama Islam, laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak, maupun lanjut usia. 2. Memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggung orang tua mereka. 3. Orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 60. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf untuk kemerdekaan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang
orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, untuk lebih memahami, mari kita simak 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. 1. Orang fakir. 2. Orang miskin. 3. Pengurus zakat atau amil. 4. Mu'alaf, yaitu orang yang baru memasuki agama Islam. 5. Orang yang berhutang. 6. Orang yang berjuang pada jalan Allah atau fi sabilillah. 7. Hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Dan 8. Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Waktu membayar zakat fitrah yang tepat. 1. Waktu yang diharuskan. Bermula dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. 2. Waktu yang diwajibkan setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. 3. Waktu yang afdol setelah melaksanakan sholat subuh pada hari akhir Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. 4. Waktu yang makruh melaksanakan sholat Idul Fitri sehingga sebelum terbenam matahari. 5. Waktu yang diharamkan setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Hikmah membayar zakat. Hikmah membayar zakat dapat membersihkan harta dan jiwa, tidak tamak, dan menerapkan rasa kepedulian terhadap sesama manusia yang membutuhkan bantuan. Nah, itu dia penjelasan tentang sholat tarawih dan zakat fitrah. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan semoga ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk merangkum apa yang sudah Ibu jelaskan di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.